Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Kafilah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali ya. Kita mengambil ilmu dari Ustadz Satera. Kita lanjutkan di materi yang sesi kedua ini ya. Semoga teman-teman masih semangat, masih terpantik rasa ketidaktahuannya. Jadi diskusi ini bisa makin hangat ya, makin nyaman, dan semoga Allah mudahkan. Untuk malam hari ini kita akan berdiskusi ya, akan disampaikan oleh beliau tentang masa depan lada dan awasat religius dalam berkebun, Ustaz ya. Nah, semoga ini menambah semangat kita, terutama teman-teman change maker, karena kan change maker berarti pembuat perubahan gitu ya kan. Nah, dibuat perubahan yang lebih baik, terutama dari sisi memaknai ketika kita berkebun, gitu ya. Dan insya Allah beliau akan memaparkan lebih panjang. Silahkan kita semua mengkondisikan diri masing-masing, kita menyimak ilmu dari beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama dan bisa kita amalkan di aktivitas keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol Syekh. Baik, terima kasih Ustaz Farhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau malam ini harus lebih semangat Ustaz. Tadi itu bawaan puasa jadi kurang bersemangat gitu ya. Kopi mana? Alhamdulillah, sudah banyak rangkaian kegiatan mabit hari ini sudah dilalui, dari mulai diskusi santai tentang perspektif Islam dalam memandang ekologi dan lingkungan, kemudian dilanjutkan maghrib, berbuka, lanjut isya, lanjut taraweh dan witir, semampu dan sesingkat yang kita lakukan tadi. Teman-teman masih siap menyimak? Siap, Pak? Tapi ini banyak bukan orang Bangka nih ya. Mana yang Bangka? Angkat tangan. Orang Bangka. Iya, Bangka asli. Jadi tadi siang kami pribadi dipanti oleh Yai Ajangan, Yai Ihsan. Iya, beliau memantik kita, ngomporin kita dengan pernyataan tulisannya, emang orang Bangka nggak marah dengan korupsi 271 triliun pertimahan Bangka Belitung gitu. Mana nih tokoh Babel? Mana nih politisinya? Mana nih cendekiawannya? Mana nih tokoh pemudanya? Mana nih pejabat-pejabatnya? Nggak ngomong kok tentang ini. Wah, kita ditantang gitu, agak naik pitam juga sedikit. Naik pitamnya kegusarannya teman-teman ya. Karena lagi puasa kan nggak bisa kita naik darah gitu ya. Jadi kegundah gulanaan, kemarahan secara intelektual gitu ya. Kemudian kegeraman lantaran ini korupsi lebih gila dari korupsi yang dilakukan lebih gila dari apa yang dibuat oleh Belanda dan penjajah dulu di negeri ini gitu. Lantas apa yang harus kita sikapi dengan ini? Ya, kita cukup berdoa. Itu tugas kita ya. Tidak perlu teriak-teriak marah-marah karena nggak ngefek juga kok. Tak akan ngefek.
Kita udah pernah teriak-teriak dulu, nggak ngefek. Jadi cukup kita berdoa, cukup kita ya berdoa yang terbaik lah untuk negeri ini, untuk mereka yang menzolimi supaya diberi hidayah, begitu ya, supaya juga mengembalikan yang bukan hak dirinya. Karena segala sesuatu yang kita punya ini bukan milik kita kok. Ya enggak? Wajah Anda yang tampan itu bukan punya Anda. Itu bagian kecil dari apa ya? Lebih kecil daripada biji zarah gitu ya. Daripada keindahan yang Allah munculkan kepada kita. Lagi-lagi manifestasi tadi. Manifestasi dari nama dan sifat Allah yang maha indah. Gitu ya. Jadi apapun yang dipunya sesungguhnya bukan punya kita. Itu hanya pinjaman, hanya sedikit pantulan dan bagian kecil daripada manifestasi ilahi yang bercokol dalam diri kita dan kita pinjam sifatnya. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, yang punya Allah, dia yang berhak punya otoritas untuk mengambil kembali. Dan tugas kita berdoa supaya siapa saja yang zalim terhadap negeri ini dia diberi hidayah dan kemudian menjadi pelajaran besar bagi orang-orang di belakang kita, bagi kita semua. Ya kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Marah harus marah. Marah ya enggak? Dikorupsi gitu. Ya akhirnya terkuak ya hari ini ya. Ternyata crazy rich kita itu iya garong sebagiannya ya. Yang enggak garong ya mudah-mudahan rezekinya bermanfaat bagi yang lain. Amin ya robbal. Amin. Oke teman-teman. Karena tugas kita di 2 sesi, maka sesi kedua ini kita mengambil tema tentang masa depan lada Bangka Belitung dan makna religius di balik budidayanya. Kira-kira itu ya, karena ini nanti yang akan kita garap menjadi sebuah buku nanti. Kita sudah lama menyiapkan outline-nya dan sudah banyak data-data yang tersaji. Tinggal nanti menambah item-item berkaitan dengan CF ini gitu ya. CF ya? CM. Oh iya ya. ICF kalau dulu CF ya, Champion Farmer. Kalau sekarang Change Maker. Change Maker ya. Sahabat-sahabat tani yang super gitu. Sepradik tani. Ya ini mudah-mudahan bisa kita tambahkan. Dan juga kajian atau diskusi kita beberapa saat yang lalu dan hari ini juga menjadi materi untuk memperkaya khazanah buku yang mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mempublishnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kaitan dengan masalah masa depan lada, memang 10 tahun terakhir agak suram. Iya, suram sekali. Karena sejak 2015 sampai sekarang harga lada itu ya masih di bawah ekspektasi kita semua. Walaupun di PT Chan sendiri sudah lumayan harganya. Dan saya udah jual berkali-kali karena terdesak. Ala kulli hal bersyukur bahwa lada yang kita perjuangkan itu dari tahun ke tahun masih dihargai dengan harga yang BIP, break even point gitu. Masih banyak untungnya. Kalau kita hitung-hitung secara kalkulatif. Masih banyak bro. Dulu kita pernah menghitung saat training Super Champion Farmer. Dari 0 sampai panen. Berapa totalnya? Hitung main tunjuk begini aja sekitar 50.000 per batang per pohon gitu. Kalau dikerjakan sendiri misalnya ndak ngupah banyak orang bisa di angka 40.000. Jadi kalau masih jual di harga 70.000 masih banyak untungnya. Cuman proses tunggunya yang lumayan agak lama. Karena masa panennya sahang ini durasinya sekitar 2 tahun lebih gitu. Cuman ada sesuatu yang menggembirakan teman-teman.
dengan konsep baru, inovasi baru, namanya inovasi sang melada. Saya pernah menulisnya di laporan kegiatan kerja kami, gitu ya. Inovasi sang melada, ikhtiar mengembalikan kejayaan lada Bangka. Saya cari-cari tulisan ini, saya mau pengen bagi, cuma enggak ketemu-ketemu di laptop. Mungkin di laptop yang lama mungkin ya. Ya mudah-mudahan ini saya bagi ke teman-teman. Di sini bercerita banyak tentang peluang dan tantangan inovasi sang melada itu sendiri. Nah, kalau bicara peluang, tadi saya sampaikan bahwa kabar gembiranya pakai sang melada, durasi panennya bisa lebih cepat. Kalau sahang kayak gini nih udah berapa tahun baru panen nih, yang depan ini, yang kiri ini ya. Saya tahu betul yang ini. Panennya usia bisa jadi 3 tahun, 4 tahun. Sang melada bisa panen di usia setahun, 6 bulan, setahun 5 bulan. Karena memang pertumbuhannya lumayan lebih pesat, gitu ya. Nanti silakan bacalah di tulisan sekilas kita tentang sang melada. Cuman saya pengen berbagi ke teman-teman bahwa 10 tahun terakhir memang problem lada kita di Bangka ini nggak pernah hampir tidak dapat ada solusinya, gitu ya. Dulu di tahun 2018 tanggal 20 November 2018, guru kita, abah kita, Yai Ajengan, saya memanggilnya Yai Ajengan, Pak Ihsan, pernah merilis dalam dokumen baseline main outcomes-nya terkait penelitiannya terhadap beberapa petani, sekitar 200 petani di Bangka Belitung, di 4 kabupaten yang ada di Babel. Itu 200 orang responden yang beliau teliti, sekitar 34% problem sama yang dihadapi oleh petani kita berkaitan dengan penyakit busuk pangkal batang. Sedangkan 53,24%-nya terkait momok penyakit kuning. Dan ini di mana-mana, tidak ada obatnya. Banyak profesor sudah didatangkan ke Babel ini oleh gubernur kita masa itu. Dan sudah banyak produk yang dijual, yang diberi ke petani, yang dikasih bantuan dari Pemprov, dari Pemkap ke para petani. Tapi problem 2 besar ini tidak menjadi hal yang teratasi sampai sekarang. Berangkat dari problem besar inilah banyak petani beralih ke lain hati. Ya nggak usah beralih ke lain hati karena ada si seksi baru yang menggembirakan, yang mendatangkan income yang luar biasa, yang juga proses budidayanya tidak menguras tenaga dan waktu seperti halnya lada. Siapa dia? Kelapa sawit. Akhirnya orang berbondong-bondong nanam, berkebun kelapa sawit, kebun karet, hutan rimba, semua dibabat untuk berkebun kelapa sawit. Dan memang secara ekonomis ada pertumbuhan drastis perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Cuman yang jadi soal adalah menjadi bahaya, menjadi bermasalah ketika dominasi kebun sawit oleh petani kita dengan serta-merta kemudian kebun ladanya ditinggal menjadi lupa. Ini masalah, bro. Kenapa? Karena berkebun saham itu sudah menjadi identitas dan karakter orang Bangka dari zaman company dulu. Bahkan sebelum company datang ke negeri ini sudah ada kebun lada itu. Dan dengan berbudidaya saham ada banyak varian-varian lain yang bisa diambil, yang bisa dibuat, yang kemudian dengan itu mereka bisa merajut hubungan
silaturahim, merajut hubungan kegotong royongan, merajut hubungan kekeluargaan, bersinergi dengan alam dan lingkungan sebagaimana tadi kita sudah bahas. Oleh karena itu teman-teman, momok yang membahayakan bagi petani berkaitan dengan dua penyakit yang krusial tadi, kabar gembiranya bisa saja teratasi dengan satu inovasi baru yang kita sebut dengan inovasi sang melada. Sambung melada namanya. Cuma saya pengen namain sendiri sang melada supaya beda aja. Sang itu kan juga identik dengan seseorang, figur gitu ya, inovator. Yang orang bangga menyebut sahang itu sang. Berapa yang nanam kebun sang, Cek? Ditanya oleh seseorang. Oh, kok ada 1000, Cek, sang kok. Jadi sang itu adalah sahang. Nah, masa depan berkaitan dengan lada tadi, saya mau mengajak teman-teman untuk kemudian ini bisa dibagi ke petani-petani yang lain bahwa problem dua penyakit tadi bisa teratasi dengan inovasi sang melada. Gitu ya, bahwa sang melada ini bisa lebih tahan banting terhadap dua penyakit mematikan tadi. Kenapa bisa tahan banting? Karena dia punya akar yang kokoh. Akar layaknya akar mangrove yang kemudian mencengkram tanah. Dalam kondisi panas terik pun tidak soal. Apalagi dalam kondisi hujan yang menggenang. Akar sang melada tidak akan pernah tumbang hanya dengan dua serbuan yang tadi itu. Serbuan hujan yang menggenang dan juga serbuan panas yang dominan. Tak soal. Itu sudah kita uji dan kita praktikkan. Lebih dari itu, progres tumbuh daripada sang melada ini lebih cepat dibanding sahang biasa. Dan juga seperti yang sudah kita sampaikan di lapangan bahwa sang melada ini menjadi solusi untuk mengefisiensi anggaran pembiayaan untuk kita berkebun saham. Efisiensi garap lahan, karena kita cukup sekali garap lahannya. Karena kita menanam sahanya di situ-situ lah. Generasi pertama sudah menua, kita lanjutkan dengan generasi berikutnya. Generasi berikutnya sudah mulai renta lagi, kita sambung kembali dengan generasi yang ketiga, generasi keempat, generasi kelima, di situ-situ saja. Jadi tidak perlu garap lahan berkali-kali dengan biaya besar. Yang kedua, kita tidak perlu bikin pondok berkali-kali juga dengan biaya yang lumayan besar. Bikin pondok di kebun itu sekarang kisaran 4 juta sampai 5 juta. Mahal, bro. Lumayan mahal, Zat. Iya, kayunya aja berapa? Kayu baloknya. Kemudian papan-papan begini sudah berapa? Terus asbes atau atapnya, upahnya bagaimana, dan seterusnya. Itu lumayan uangnya. Dengan kebun sang melada, kita tak perlu pindah-pindah lahan baru. Di situ-situlah kita berkebun. Dengan catatan GAP-nya berstandar. Makanya nanti kita baru masuk tentang makna religius di balik berkebun saham. Nah, saya mau sampaikan masa depan lada ini. Di samping itu bahwa masalah penyakit tadi solusinya, ya. Kecuali di sini kalau Bangka Selatan ini kan tanahnya masih bagus-bagus, banyak hutan-hutan rimba yang digarap gitu kan. Cuman sehebat-hebatnya tanah di sini, karena cuaca kita yang tidak menentu, cuaca hujan, kalau hujannya banyak, kalau panasnya terik, ketika datang hujan mengguyur, menggenang, itu bisa berimbas penyakit atau jamur yang luar biasa menghantam lada kita. Akhirnya lagi-lagi masalah penyakit kuning, penyakit busuk pangkal batang mesti kejadian itu menghantam sahang-sahang kita, sebagus apapun tanahnya. Nah, kami mengambil inisiatif
Dan satu inovasi bahwa di tanah yang tidak kondusif sekalipun, sang melada bisa bertahan dan berdaya banting yang luar biasa dalam berbagai macam cuaca dan musim, dan juga dalam hantaman genangan air sekalipun. Penyakit kuning, penyakit busuk bakal batang, no way. Dan ini menjanjikan, gitu ya, menjanjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah harga yang turun, yang kata orang Bangka tidak menjanjikan harganya karena tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita bisa tepis bahwa sebenarnya harga lada di 3 tahun terakhir ini sudah lumayan membaik dibanding sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu bahkan pernah di angka 40.000 1 kilonya. Dan memang pada saat yang sama kebanyakan petani kita mundur teratur untuk menanam saham. Saham yang ada di Baba diganti sawit. Padahal tahun 2015 awal itu semua jor-joran nanam saham dengan sang lungkupnya gitu. Harga 20.000 per batang dihajar waktu itu. Bahkan cara nanamnya dengan apa? Dengan kanal PC itu. Dengan apa? Apa namanya? Paket PC. Paket ekskavator untuk menanam bibit daripada sang lungkupnya di tahun awal-awal 2015. Setelah 3 bulan ke depan kemudian sampai setengah tahun kemudian semuanya hilang karena saham harganya turun dari 150 menjadi 50 menjadi 40 dan seterusnya dan seterusnya. Semenjak itulah lada menjadi sesuatu yang ditinggalkan secara berangsur-angsur oleh para petani. Nah, karena itu terkait problem harga lada sekarang, justru di semenjak 3 tahun terakhir sudah mulai membaik. Dan memang berdasar pengamatan teman-teman berkaitan dengan siklus harga lada dunia, ada semacam satu fenomena ya, satu hal yang lumrah, bahwasanya siklus harga lada itu naik turunnya pada rentang waktu 10 tahun gitu ya. Kita punya ininya, grafiknya. Jadi siklusnya selama 10 tahun pada puncaknya. Dan kalau kita hitung dari 2015 sampai 2024 itu sudah hampir 10 tahun, 9 tahun ya, jalan 10 tahun. Apa artinya? Ada sesuatu yang menjanjikan kalau benar siklus itu kejadian setiap 10 tahun. Dan kita perlu optimis. Kenapa? Pada saat yang sama 3 tahun terakhir, 4 tahun bahkan 5 tahun terakhir, petani Babel sudah meninggalkan lada. Dan pada saat yang sama, sebagian lada yang mereka simpan 5-10 tahun itu sudah terjual, sudah habis, termasuk lada saya, sudah habis. Yang sudah ngasil berapa ton itu? Nggak nyampe sih seton, cuman ayah saya punya bisa sekitar 5 ton ada di gubuknya di rumah. Nah, apalagi kalau nanti dalam waktu dekat misalnya, dalam periode setengah tahun atau setahun harga lada sampai 100.000, yang kasus simpanan lada punya ayah saya itu bisa dilepas semua, termasuk semua petani-petani yang lain. Ketika lada dilepas semua, gantinya tidak ada dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Apa artinya? Kalau Anda tanam hari ini, Anda akan dapat tuh harga lada yang prestis setahun 2 tahun kemudian. Karena pada saat yang sama terjadi kelangkaan butir lada di Bangka Belitung. Nah, saya memandang bahwa ini masa depan yang menjanjikan bagi para petani lada yang masih bertahan. Ya, oleh sebab itu teman-teman, sampaikan ini ke para petani-petani kita. Saatnya sekarang untuk menanam secara giat 2 tahun, 3 tahun ke depan.
Mudah-mudahan Allah menghendaki harga lada menjadi tertinggi pada masanya. Bisa 200, bisa 300, bisa jadi. Karena nggak ada lagi saham. Gitu ya. Di Vietnam juga sekarang lagi gila-gilaan penyakit busuk pangkal batang dan penyakit kuning. Mereka lagi menghadapi apa yang sudah kita hadapi. Gitu ya. Mereka belum kenal sang lada. Kita sudah kenal sang lada. Di PT Chan juga sudah banyak sang ladanya. Nah, ini perspektif masa depan kita. Kalau perspektif masa lalunya tadi, bahwa 10 tahun terakhir pemerintah memang ada perhatian besarnya, ya, dengan banyak program-program dan peraturan-peraturan yang dibuat, ya. Bahkan pemerintah pusat menggelontorkan bibit sekitar 1 juta bibit untuk diserahkan kepada para petani kita. Cuman tadi eksekusi dari program tersebut bermasalah dan kemudian secara faktual menjadi sesuatu yang gagal. Oleh karenanya kalau sekarang bicara tentang lada, itu sama halnya seperti saya pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, sama halnya dengan membuka aib salah satu pimpinan kita pada masa itu. Oleh karenanya saham ya memang bukan menjadi sesuatu yang dibicarakan di tingkat pemerintah, ya, apalagi bicara budgeting anggaran untuk digelontorkan ke petani dan lain sebagainya. Karena kita berada di situ, kita pelototin itu memang hampir tidak memadai lah bicara saham atau melada. Nah, oleh karena itu masa lalunya, gitu ya. Dan masa depannya tadi sudah kita sampaikan. Bukankah petani lada masa lalu itu, orang-orang tua kita zaman dulu, mereka punya perspektif yang positif untuk menatap masa depan. Itu yang diajarkan oleh ibu, bapak, dan nenek moyang kita zaman dulu. Selalu punya visi ke depan. Apa visi ke depannya? Religiusitas berhaji dan berinfak serta berderma. Itu yang mereka, niat visi mereka dalam berkebun saham. Jadi dengan mereka berkebun, mereka sudah punya investasi jangka panjang. Yang paling panjang adalah investasi akhirat untuk bisa naik haji. Makanya zaman dulu 10, 15 tahun bahkan 20 tahun yang lalu, mayoritas yang berhaji ke Tanah Suci dari Bangka itu kebanyakan mereka yang notabene pekebun saham, bukan penambang timah, apalagi pekebun kelapa sawit. Hampir dominan waktu-waktu itu, ya, kebanyakan Pak Haji itu mereka sukses dari berbudidaya lada. Dan anak-anak yang mereka kuliahkan keluar, yang sekolah ke pondok luar 15 sampai 30 tahun yang lalu, mestilah dari mereka-mereka yang notabene sebagiannya adalah petani lada, gitu ya. Nah, petani-petani kita masa lalu punya visi masa depan yang luar biasa. Ya, perjalanan suci menuju tanah Makkah itu yang pertama. Yang kedua, investasi jangka panjang, jangka menengah sebagai tabungan untuk sekolah anak-anak mereka. Itu orang tua kita zaman dulu. Kemudian bagaimana mereka menyimpan ladanya bertahun-tahun, ketika perlu anak mau sekolah mereka jual itu lada. Begitulah orang tua-tua kita zaman dulu memperlakukan si lada ini. Dan kemudian visi mereka ke depan dengan lada ini bahwa ya berkebun lada itu mempertahankan value, mempertahankan identitas, merawat karakter yang ditinggalkan merawat warisan yang dititipkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Itulah visi orang tua zaman dulu dalam berbudidaya saham. Hanya saja konsep visionable ini sudah mulai tergerus oleh dominasi kebun yang baru lahir, kebun sawit dan juga pertambangan.
Kalau tambang sih sudah zaman dulu ya. Jadi bertimah dan berlada itu ya menjadi satu paket lah yang menjadi karakter khas Bangka Belitung ini. Zaman dulu orang sudah menambang, ya. Zaman dulu juga orang sudah berkebun sahang, yes. Satu kesatuan menjadi identitas dan juga semacam ikon Bangka Belitung sebagai negeri timah dan juga negeri muntok white pepper. Cuma sekarang sudah mulai beralih status dan karakter itu. Sudah mulai ditinggalkan kebun ladanya. Dan sampai sekarang kalau kita survei dan kita tanya petani-petani kita yang masih bertahan dengan ladanya, bisa saja bisa kita hitung dengan jari kita jumlah dan kuantitas mereka itu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, saya kembali ke konsep inovasi tadi, bahwasanya kalau para petani ini bisa saja melek dengan inovasi ini, ada banyak keuntungan yang bisa mereka dapati sebenarnya, tanpa harus menanggalkan karakter dan identitas berkebun mereka. Karena sang melada bukanlah sesuatu yang dianggap menanggalkan karakter berkebun sahang mereka, enggak. Ini hanya sebatas semacam solusi terdekat supaya tidak diganggu oleh momok dua penyakit yang mematikan tadi. Ya mau nggak mau harus begitu teman-teman, gitu ya. Ketimbang kita sudah garap lahan berhektar-hektar, kemudian masih dengan cara yang lama, dan itu saya bisa memastikan mestilah dua penyakit tadi tidak bisa kita abaikan, gitu. Nah, oleh sebab itu masa depan yang bisa menjanjikan untuk kita berbudidaya lada ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita perkuat mulai dari sekarang. Apalagi teman-teman PT Can, teman-teman CM ini kan sudah juga menginisiasi tidak saja berkebun sahang, tapi juga ada semacam aneka tumbuhan yang lain yang bisa ditumpang sarikan di dalamnya. Dan ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Atau kita zaman dulu sudah melakukan hal yang demikian. Di dalam kebun yang sama, di situ ada aneka sayur-sayuran yang bisa saja digunakan untuk konsumsi pribadi mereka. Seperti daun singkong misalnya, atau misalnya pucuk katis, atau bunga katis, bunga pepaya, gitu ya. Atau misalnya alar keladi, jelas lagunya Yok Mia kita gi ke kebun ke Ume, gitu kan. Mawak suya mikul pacul. Kemudian lanjutannya Yok Mia, macam-macam lah lagunya apa? Lempah darat, alar keladi, gitu kan. Ya itu sudah memang karakter orang Bangka begitu. Jadi aneka sayur mayur mereka peroleh dari kebun ladanya sendiri. Di situ ada alar keladi, gitu kan. Kemudian tumpang sari yang lain adalah di situ juga ada semacam bumbu-bumbuan. Di situ ada apa namanya, kencur, gitu ya, yang juga bisa diambil itu apa namanya, isinya atau daunnya ya sebagai sayuran. Kemudian ada kunyit yang juga bunganya bisa menjadi sayuran, dan itu enak bro. Pernah makan sayur kunyit gak? Ininya, bunganya itu enak sama lepah darat itu. Enggak, ya jangan banyak-banyak lah, berarti masaknya nggak jago itu. Di sambal itu, dicecel itu, mantap itu. Itu menjadi sayur mayur khas, yang khas Bangka, bunga kunyit itu ya. Kemudian apa lagi? Lengkuas, sama. Lengkuas juga enak itu sayurnya, menjadi sayur-sayuran juga, pucuknya, rebungnya. Jadi kan dia punya batang lengkuas itu yang muda-mudanya, kemudian dikupas kulitnya, kulit luarnya sampai ketemu bagian putih yang lembut yang dalam, dan itu kemudian dipotong-potong begini, dijadilah dia lepah darat campur sama
ikan gitu kan, ikan apa, ikan khusus untuk lempah darat atau udang apalah begitu, dan itu enak bro, dilalap juga enak, biasanya dicampur sama pepaya, itu menjadi sayur mayur yang dikonsumsi oleh petani sahang kita. Jadi aneka sayur mayur mereka dapetin di situ, aneka bumbu-bumbuan untuk memenuhi dapur-dapur mereka juga bersumber berasal dari kebun yang sama. Konsep tumpang sarinya sudah dilakoni oleh orang tua zaman dulu. Belakangan saja orang sekarang sudah agak males menumpang sarikan kebun ladanya dengan aneka tanaman yang lain. Dan yang jangka panjangnya adalah tumpang sari dengan batang karet. 10 tahun usia lada sudah tak produktif, batang karet sudah mulai menghasilkan getah-getahnya yang kemudian dijual menjadi penghasil cuan-cuan bagi petani-petani kita zaman lalu. Nah, konsep tumpang sari ini ya sekarang dihidupkan oleh teman-teman PT Chan ini. Dan tumpang sarinya lebih milenial, lebih modern lah. Apa tumpang sarinya? Dengan aneka pohon-pohon yang menghasilkan yang menghasilkan secara ekonomi lebih mantap lah. Duren-duren yang super gitu ya, alpokat super, apa lagi? Nangka super, cempedak king. Kalau saya cempedak king sudah panen, sudah jualan juga. Saya sudah jualan cempedak king bos. Cempedak kingnya 10 kilo. Satu butirnya gede dan luar biasa nikmatnya gitu. Dan kalau bisa saja itu menjadi penghasil cuan-cuan lain, karena kalau nggak salah harga kisaran per kilonya ya, kalau tidak lagi musim cempedak bisa saja 10 sampai 20 ribu per kilo. Berikut kulit-kulitnya ya, secara utuh gitu ya. Nah maka konsep teman-teman yang sudah dilakukan oleh petani-petani sekarang, tumpang sarinya sudah lebih modern gitu. Ditumpang sarilah dengan durian yang super, alpokat super, dan alpokat juga saya sudah jualan alpokat 30 ribu per kilo, alpokat super gitu ya, lumayan bos di kebun saya gitu. Jadi itu visi ke depan kita tentang budidaya lada. Boleh kita ambil bagian-bagian yang penting, yang mendasar, apa yang ditinggalkan oleh orang tua zaman dulu. Cuman kita pun harus ikut dengan lintasan zaman kekinian. Hari ini orang ngetren dengan dunia duren super, alpokat super, kemudian nanas super, dan yang lain-lain yang super-super. Ya kita ikutin perkembangan zaman itu tanpa harus meninggalkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Tetap di situ ada tumpang sari, jahe-jahenya, ya, tetap ada sayur mayurnya begitu sebagai komoditi yang kita konsumsi secara pribadi yang pure organik. Dan itu menyehatkan bro ya, menyehatkan. Yang kayak sayur mayur yang saya sebutkan tadi itu, makannya dari kebun itulah. Ya, ada sayur alar keladi, ada sayur dari rebung umbut pelepah lengkuas, pucuk lengkuas, tumis katis, dan macam-macam. Dan itu super sekali enaknya kalau dimasak oleh yang ahli. Nah ini peninggalan orang-orang tua kita zaman dulu yang sedikit banyak sudah mulai tergerus hari ini. Lantas, gimana idealnya kita berkebun saham? Sebenarnya kalau kita mau simple dan tidak mau ribet-ribet, budidaya sahang apalagi sang melada tidak perlu berbasis kebun kayak orang tua kita zaman dulu, harus garap hutan, harus jauh dari tempat tinggal kita, dan seterusnya. Justru saya menawarkan dalam tulisan ini bahwa sang melada itu bisa saja pendekatannya berbasis rumahan, layaknya taman yang kita ciptakan di
depan rumah, pinggiran rumah, atau halaman rumah kita masing-masing. Tidak perlu banyak-banyak, ada 5-10 pohon. Sang melada tadi, kalau di rumah, depan rumah, belakang rumah, samping rumah, biasanya lebih intens kita memperlakukannya dibanding dengan yang di kebun, yang jauh dari rumah. Nah, keuntungan yang di depan rumah, dekat rumah, samping rumah, belakang rumah, intensitas kita melihatnya, berkomunikasi dengannya, melakukan pendekatan-pendekatan rohani bersamanya itu lebih banyak. Apalagi pemberian pupuk-pupuk yang bernutrisi besar kepada mereka, lebih banyak kita perbuat dan kita lakukan. Ada 10 batang saja kita buat menjadi pagar hidup rumah kita. Dan dalam satu pohon, ketika perawatannya menjadi ideal, itu bisa 1 kilo sampai 2 kilo bisa panen dalam satu pohon. Bayangin kalau ada 100 rumah saja yang menanam sang melada atau lada berbasis pagar hidup di rumah atau taman di samping rumah, depan rumah atau halaman rumah, 100 dikali 10 kilo, udah banyak jumlah kilonya, bos. Tidak perlu kita bicara kejayaan lada harus menggarap hutan rimba yang banyak-banyak itu. Berbasis rumahan saja itu sudah menjadi ikon besar Bangka Belitung sebagai negeri penghasil lada untuk white pepper. Dan kalau kita belajar negeri-negeri lain di luar Babel, ketika disebut bahwa mereka itu negerinya budidaya capung, lele, ikan dan segala macam, pendekatannya bukan menggarap lahan-lahan yang luas di luar rumah mereka atau jauh dari tempat tinggal mereka, justru berbasis depan rumah, halaman rumah, belakang rumah, bahkan dalam rumah. Begitu kan mereka? Saya pernah berkunjung ke daerah Bogor sana, yang memang di situ pusat sentra ikan capung, ikan lele, ikan hias, ikan apa-apa itu. Pendekatan yang mereka lakukan budidayanya berbasis rumahan. Yang ngerjainnya ibu-ibu, bos, bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Hampir setiap rumah punya, dan mereka menjual ikan-ikan hiasnya itu, menjual ikan lelenya, menjual ikan-ikan yang lain, berbasis kolam di depan rumah, belakang rumah, dalam rumah. Nah, harusnya pendekatan kita Babel begitu juga kalau kita mau bilang Babel ikonnya lada. Nah, sekarang ada nggak setiap rumah kebun sahangnya? Nggak ada. Gimana mau bilang Babel ikon mutok white pepper kalau begitu? Sederhana aja sebenarnya, berbasis rumahan. Bisa itu dilakukan. Di samping menghemat biaya dan juga menghemat supaya kita tidak merusak atau menggarap hutan-hutan rimba yang ada. Itu ya masa depan budidaya lada. Nah, terakhir saya mau bahas tentang ada sebenarnya budidaya ini makna religius yang sangat-sangat dominan yang bisa kita munculkan, yang diajarkan oleh orang tua kita zaman dulu. Masih siap melek nggak nih? Udah agak berapa watt nih matanya nih? Baru jam 9, baru jam 9, ya enggak? Baru jam 9. Mudah-mudahan ini teman-teman sampaikan ke petani yang lain ya. Dan ini bukan berdasar hayalan-hayalan, ini sudah uji coba bertahun-tahun. Nah, tadi terakhir, ada semacam nilai-nilai religius yang bisa kita munculkan, yang bisa kita hidupkan, yang bisa menjadi value kita anak muda, generasi Z dan milenial ini, berkaitan dengan budidaya sahang atau lada. Dulu ketika kita dilatih oleh PT Chan, Versegen dan GIZ dulu ya, ada Profesor Dr. Widodo MSI, pakar klinis tanaman dari Institut Pertanian Bogor ya. Beliau pernah menyitir sebenarnya budidaya lada orang Bangka itu ada rukun Islam yang tersibak di dalamnya, yang sebenarnya sudah dipraktikkan oleh orang-orang di sini.
Jadi rukun Islam dalam budidaya saham. Berangkat dari penuturan inilah kita lanjutkan penuturan itu, kita perdalam konsep beliau sampai kemudian kita tulis religiositas dalam berkebun. Dari situlah kemudian muncul ada 5 prinsip utama sebagaimana dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5 ya. 5 apa itu? 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji atau umroh. 5 rukun Islam itu ada dalam praktik budidaya saham. Apa itu yang 5? Pertama, syahadat. Syahadat ini kan kesaksian bahwa Allah zat yang kuasa, Nabi Muhammad Rasul yang mulia. Kan itu syahadat. Kita declare terus menerus dalam sholat kita. Dan ada satu ajaran penting yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau pengen dapetin kekhusyuan dalam ibadah atau sholat, coba biasakan dengan istighfar lebih dahulu, habis itu nyatakan dengan syahadat sebelum sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena dalam sholat kita yang sesaat itu penegasan bahwa kita sedang menghadap Dia yang esa, Dia yang kuasa, maka kita hantarkan dengan pengkondisian diri kita secara fisik, secara sugestif dan juga rohani bahwa hanya Dialah yang kuasa, Dialah yang kita sembah, Dialah yang kita hadap, dan berkat nabinya pula kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran dari guru-guru kita. Bersyahadatlah sebelum sholat, bersyahadatlah sebelum nikah nanti, kan gitu. Bersyahadatlah terhadap hal-hal yang besar supaya Allah hadir dan Nabi juga ikut ambil bagian dalam memberikan keberkahan dan kemuliaan dari semua ibadah yang akan kita kerjakan itu. Nah, syahadat apa itu? Berkaitan dengan praktek dan budidaya saham, bahwasanya dalam praktek budidaya saham itu sangat identik dengan keyakinan dan akidah, gitu ya. Dan keyakinan atau akidah dalam rukun Islam kita itu erat kaitannya dengan cara kita mengolah lahan secara ideal bagi elan vital tanaman si lada itu sendiri. Pengolahan tanah secara ideal. Itu syahadat bagi tanaman atau kebun. Ngolah tanahnya bro, mana yang ahli kompos ini? Anda sudah melakukan, membantu tanaman lada itu bersyahadat, gitu kan? Menyaksikan kekuasaan Allah. Anda juga sudah mensyahadatkan apa? Bakteri-bakteri yang kemudian membentuk perform tanah itu menjadi subur dan pure organik. Jadi mengkondisikan tanah kita seideal mungkin, mewujudkan unsur-unsur yang baik yang diperlukan oleh tanaman dan juga bakteri-bakteri di dalamnya supaya menjadi baik, membantu lada survive dan tumbuh baik. Itu adalah syahadatnya dalam konteks kita berkebun saham. Syahadat menjadi penentu semua amal ibadah kita, gitu kan? Syahadat. Kalau syahadatnya bermasalah, ibadah yang lain juga bermasalah. Karena kesaksian kita akan Allah. Jadi kalau Anda ragu bahwa Allah itu kuasa, batal akidah Anda. Kalau Anda ragu bahwa dukun itu hebat, batal akidah Anda. Selain Allah, ada yang lain yang hebat, yang kuat, yang berkuasa. Batal akidahnya, batal sholatnya, batal puasanya. Kalau tanahnya bermasalah, sudah tandus, sudah terpolusi oleh bakteri, oleh kimia, nggak bisa tuh tanamannya survive di situ. Mau bibitnya bagus bagaimanapun, nggak bisa ditanam, nggak bisa survive dia. Hidup sih hidup, tapi nggak ideal. Ya sudah bolong akidahnya kalau kita tadi kan. Anda kan hidup, tetap Islam, tapi keyakinan Anda, keimanan Anda udah kerongkeng besar itu, karena akidahnya sudah bolong.
Sama tanaman, manakala tanahnya tidak dikondisikan secara baik dan ideal, ditanam oleh bibit sebaik apapun, itu juga jadi sulit adanya. Maka dari itu, syahadatkan tanah-tanah kebun kita itu supaya ia menjadi tempat kondusif untuk ladanya, untuk tanamannya bisa tumbuh secara ideal, untuk menegaskan bahwa syahadatku adalah karena Allah, gitu kan. Kata tanaman, ini Allah yang membentuk diriku supaya tumbuh, dan juga Allah yang sudah mengkondisikan tanah di sekitarku menjadi ideal dan baik berkat bantuan kita sebagai abang kosmik tadi itu yang tertua. Abang kosmik lagi, itu khalifah bro, itulah khalifah. Tanah yang tandus dirubah, dikondisikan jadi subur dengan berbagai varian-varian pendekatan yang kita lakukan. Nah, disitulah letak syahadatnya kebun sahang kita. Pengkondisian tanah yang ideal, tanah yang baik dengan metode yang beragam, entah itu dengan kompos dan organik sekalipun, itulah syahadat dalam budidaya sahang. Nah, kemudian salat dalam konteks berkebun sahang itu gimana? Salatnya bahasa Arab, bahasa Indonesia yang EYD salat ya, SALAT, bukan SHOLAT, tapi SALAT, salat. Itu bahasa Indonesia yang EYD. Beda kalau Anda ngomong pakai bahasa Arab, salat, as-salah, as-salatu, salatun, aqimis salata, gitu kan. Nah, gimana salat dalam praktik budidaya sahang? Salat dalam konteks budidaya sahang adalah pembibitan yang ideal. Jadi mengkondisikan bibit yang super, bibit yang ideal, itulah praktik salat dalam budidaya sahang. Lagi-lagi, kalau salatnya baik, mestilah amal-amal yang lain juga jadi baik, Ustaz ya. Karena amal ibadah yang lain kan bergantung pada kualitas salat yang kita tunaikan. Kan begitu dalam banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Kalau sholatnya bermasalah, rusak pula lah amal ibadah yang lain. Kalau bibitnya juga bermasalah, bermasalahlah tumbuh kembang daripada si lada itu. Maka kondisikan bibit secara ideal. Lain cerita dengan pemberian bibit 1 juta bibit dulu gitu ya. Memang bibitnya banyak bermasalah. Kemudian pemberian waktunya juga bermasalah. Karena memang proyek gitu ya. Tidak tepat waktu. Orang harusnya waktu tanamnya di musim-musim penghujan. Ini bibitnya diserahkan bantuannya oleh Pemprov, oleh Pemkab di saat menjelang panas yang berkepanjangan. Ya ini kan gila namanya. Dan itu kejadian kepada kita, kepada petani-petani kita saat musim bagi-bagi bibit, jutaan bibit dulu oleh Pemprov, oleh Pemkab yang lalu. Nah, dari sini teman-teman, pembibitan yang ideal juga menjadi hal penting berkaitan dengan progres tumbuh yang baik dan suksesnya budidaya sahang kita. Maka dari itu, pembibitan sang melada itu sudah barang tentu harus melalui SOP yang benar. Kalau salah perlakuannya menjadi tidak maksimal juga nanti progres tumbuhnya daripada sang meladanya. Tapi ketika sang meladanya sudah setinggi ini, sudah berapa ruas, 7 ruas, 8 ruas, dipastikan 3 bulan ke depan sudah lepas junjung bulak, kata orang Bangka. Atau 10 bulan, 12 bulan sudah lepas junjungnya. Usia 1 tahun 3 bulan sudah mulai berbuah. Usia 1 tahun 4 bulan 5 bulan sudah mulai memanen. Kalau pakai sang melada. Nah, kita kembali bahwasanya pengkondisian bibit yang unggul berikut kuantitasnya yang bisa kita handle gitu, itu menjadi pilar utama bagi tumbuh kembang lada secara paripurna. Benih yang kita persiapkan secara berstandar
meniscayakan ideal performa dan produksi lada sesuai harapan. Pun sebaliknya bibit yang bermasalah akan mendatangkan banyak masalah juga bagi budidaya sahang dan tanaman yang lain di kemudian hari. Itulah sholat dalam konteks budidaya sahang. Bagus bibitnya, bagus pula lah sampai ke hasilnya. Jelek bibitnya, jelek pula lah. Gitu ya, bermasalah lah nanti progres tumbuh dan juga hasilnya yang tidak maksimal. Kemudian dalam praktek budidaya sahang mesti juga ada banyak zikir dan doa yang terujar dan terlafalkan di dalam kebun. Tadi sebagaimana kita sampaikan, kalau masuk kebun sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi, kepada segenap penghuni di dalamnya, karena semua makhluk yang berada di kebun kita ketika dibawa nama Allah dan nama Nabi, dipastikan semuanya akan manut dan tunduk. Gitu kan? Kenapa harus nama Allah dan nama Nabi? Ya karena semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Dan semua tercipta gara-gara Nabi Muhammad Nurul Anwar. Kan kalau kita bicara filsafat tasawuf itu semua alam semesta ini dicipta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtu hadzal alama kullaha. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, niscaya alam semesta ini tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya mesti melibatkan nama besarnya Allah dan juga diikut sertakan dengan nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, mesti berkait kelindan, tak mampu dan tak boleh dipisahkan di situ. Nah, maka setiap masuk ke kebun-kebun sampaikan salawat, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke areal-areal baru, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semua akan tunduk, semua akan ikut sunnatullah atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zaman dulu banyak doanya. Ya Allah, mintalah sangkone banyak panen beton-ton supaya aku pecah naik haji kelak ya Allah. Dan begitu lantunan-lantunan yang mereka sampaikan. Ketika berinteraksi dengan sahang, wahai sahang, bagus-baguslah Ika. Nih tuanmu sudah kasih makan, sudah kasih pupuk, sudah kasih treatment terbaik. Tugas Ika atas izin Allah adalah memberikan buah hasil yang terbaik. Dan begitu terus kita komunikasi. Ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Disitulah doa-doa atau zikir atau sholatnya yang kita perbanyak di kebun-kebun kita. Jadi dua tadi sholat ya. Pertama bibit yang unggul, benih yang terbaik. Yang kedua memperbanyak zikir dan doa dalam proses kita berbudidaya saham. Ingat tadi penelitian Profesor Masaru Emoto, objek diperlakukan positif, dia akan merespon jauh lebih positif dari respon kita. Satu objek diperlakukan negatif, maka hal negatif itu pula akan diperlakukan, disampaikan ke kita. Dalam satu ayat saya kutip, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebajikan apapun, kebaikan apapun yang kita buat itu niscaya balik ke kita. Keberkahannya balik ke kita. Kemaslahatannya juga balik ke kita. Demikian pula sebaliknya, keburukan, kejahatan, maksiat apapun yang kita buat niscaya juga akan karmanya ke kita lagi. Itu ya, karmanya ke kita lagi. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah lantunkan kalimat-kalimat yang baik. Niscaya kebaikan-kebaikan dari objek-objek sekitar kita juga akan menghampiri kita dengan seksama tanpa pernah henti karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya kira-kira. Setuju? Itu bos. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga zakat. Zakat dalam konteks berkebun saham itu bisa dimaknai dalam bentuk pemberian pupuk yang ideal, yang maksimal, yang tepat guna dan tepat dosis bergantung masa tumbuh dari tanaman yang sedang digarap. Pupuk yang ideal.
Itu zakatnya pekebun saham. Zakat. Karena zakat itu kan artinya penganugerahan, pemberian, gitu kan? Pendermaan tanpa mengambil keuntungan. Dan itu karena ada sebagian karena kewajiban, ada yang lain karena memang berkaitan dengan perkara yang sunnah. Kalau zakat kan terkait wajib harta benda dikeluarkanlah hak orang lain. Cuman kalau sedekah berkaitan dengan prinsip untuk kita bisa berbagi. Nah, dalam konteks berkebun saham, zakat yang dimaksud adalah pemberlakuan tanaman kita itu di mana kita kasih dia pemberian pupuk yang ideal, yang tepat waktu, tepat guna, tepat dosis. Kalau salah dosisnya ya keliru juga nanti. Maka mesti harus dengan ilmu pula ini masalah lada ini. Orang kampung, orang tua kita zaman dulu, mereka kurang paham kapan sahamnya itu harus banyak dosis P dan K-nya. Kapan tumbuhan ladanya harus banyak dosis N nitrogennya. Sehingga yang mereka beri adalah yang penting pupuk. Mereka tidak tahu komposisi daripada pupuk kimia yang mereka beri ke lada. Apa yang terjadi ketika dosis nitrogennya tinggi, pada saat yang sama diguyur hujan yang lumayan dominan, walaupun sebanyak apapun pupuk yang mereka kasih, yang terjadi adalah sahangnya tidak berbuah secara maksimal. Gara-gara tidak tepat dosis, tidak tepat waktu, dan juga tidak tepat guna. Oleh sebab itu petani milenial harus cerdas di situ. Berapa dosis yang harus dikasih untuk tanaman lada yang sedang akan panen? Berapa dosis yang akan diberi ketika lada sudah berbuah untuk kemudian sebelum dipanen buahnya saat masak? Berapa dosis yang diberi dan bagaimana musim yang tengah terjadi saat itu manakala proses pertumbuhan lada masih jauh daripada masa panennya. Nah, itu petani harus cerdas di situ. Jangan sampai salah dosis dan salah treatment dalam pemberian pupuk. Nah, zakat di sini pemberian pupuk yang ideal. Semakin baik pemberian pupuknya, semakin baiklah konsep zakat dalam budidaya lada tadi dikembangkan oleh petani. Nah, di samping itu, ketika petani sudah dapetin hasil yang maksimal dari ladanya, kan dia bisa berderma dengan sahangnya. Dia bisa bantu orang lain. Dia bisa kasih zakat yang beneran. Dia bisa kasih sedekah yang beneran dengan harta benda dari sahangnya. Saya kira dua perspektif ini, zakat kaitan dengan pemberian pupuk yang ideal, dan juga zakat sedekah yang benar-benar dikeluarkan demi kebaikan dirinya sebagai hamba Allah, atau zakat yang lain dalam bentuk pemberlakuan lahannya yang benar dengan treatment, misalnya membuang sampah-sampah yang organik yang memang dipergunakan untuk di area lahan, atau menyingkirkan sampah-sampah kimiawi supaya tidak mengganggu proses tumbuh dan juga kesuburan tanah kebun saham kita itu. Ketiga, keempat, puasa. Puasa juga ada rupanya. Puasa sahangnya gimana? Hindari dari kata-kata kotor, hindari dari perlakuan yang buruk di kebun saham kita, hindari dari hal-hal yang tidak benar di kebun saham. Karena saham itu lagi-lagi adalah makhluk. Ingat konsep ibadah kosmik daripada saham. Mereka pun berzikir, mereka bertasbih, mereka menyebut nama Tuhan. Semua makhluk yang ada di situ menyebut nama Allah. Singkirkan kata-kata yang tidak baik, perbuatan yang kotor, perbuatan yang tidak ideal. Itulah yang disebut dengan puasanya dalam konteks berkebun saham. Puasa untuk tidak bicara yang jorok-jorok, puasa untuk menahan diri gitu kan, itu maksudnya. Siap ya di kebunnya untuk ngomong-ngomong yang macam-macam. Kalau gitu. Yang ngudut sih ya aman-aman saja. Gitu kan. Itu kan bagian dari untuk mengusir nyamuk gitu kan.
bulan puasa ya. Jangan deh bulan puasa. Itu yang keempat, puasa. 5 naik haji. Jelas lah orang nanam sahang itu orientasi ukhrawinya ya naik haji. Kalau orang zaman dulu ya pasti itu orientasi finalnya. Gitu ya. Karena inilah yang menjadi magnet terbesar kenapa petani-petani kita tuh berkebun sahang. Karena hanya dengan berkebun sahang mereka bisa naik haji. Karena hanya dengan berkebun sahang mereka bisa survive secara ekonomi. Karena hanya dengan kebun sahang mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke pondok, ke pesantren, ke sekolah atau ke kampus dan lain-lain sebagainya. Hanya dengan berkebun sahang mereka bisa beli motor king zaman dulu. Dengan berkebun sahang mereka bisa beli motor apa zaman dulu, motor super deluxe zaman dulu ya, yang beken-beken. Dengan kebun sahang mereka bisa bikin rumah gedong ya, termasuk ayah saya. Hasil sahangnya berapa ton untuk bikin rumah yang sekarang kita huni di Dalil itu. Padahal ya biasalah rumah zaman dulu ya, pakai bata merah yang kecil itu. Hanya dapat kamar 2, dapurnya nggak ada. Itu dengan kebun sahang bertonton itu zaman dulu, harga ladanya sekitar ya 10.000 atau berapa ribu zaman itu. Beli mobil juga sama, mobil kijang apa ya, kijang kotak itu ya zaman dulu, semuanya dengan saham. Itu orientasi orang zaman dulu, hanya dengan saham mereka survive secara ekonomi. Jadi semua bertumbuh pada saham. Hanya saja orang sekarang tidak mengandalkan saham secara religius demikian. Mereka mengandalkan kelapa sawit, mereka mengandalkan timah. Hanya dengan timah lah Babel itu bisa kaya raya, kan begitu sekarang. Hanya dengan timah ekonomi Babel itu membaik, kan begitu sekarang. Hanya dengan timah masyarakat Babel itu bisa tersenyum semeringah. Padahal kan tidak begitu. Dan memang faktanya begitu sehari ini. Pasar-pasar sepi gara-gara timah juga melemah, gitu kan? Padahal bukan gara-gara itu sebenarnya. Boleh jadi ada permainan yang level-level pusat tadi itu ya, level-level gede tadi, bos-bos besar itu yang atur masalah. Saya kira ini teman-teman ya, ceramahnya panjang sekali ini ya. Aduh, mohon maaf kalau kepanjangan. Sebenarnya tidak mau panjang-panjang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Intinya masa depan Lada itu masih sangat menjanjikan. Dan saya bersyukur dan senang ada teman-teman CM ini yang masih mau bergelut, memotivasi, mendampingi petani-petani di lapangan. Nah, petani-petani yang masih belum kenal, yang belum paham tentang inovasi dan juga tentang makna-makna religius, mohon diperkenalkan kepada mereka. Karena boleh jadi mereka sudah lupa dan sudah tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang begini, yang dulu pernah disampaikan, dilakukan oleh nenek-nenek dan atok-atok mereka. Mungkin mereka sudah lupa karena gemerlap dunia yang semakin menganga. Mungkin mereka lalai karena sudah banyak motor, mobil yang mewah-mewah dan hebat-hebat, gitu kan. Dan orientasi mereka sekarang adalah ya dengan kebun saham. Mereka tidak bisa beli Fortuner, beli Pajero, beli Alfa, nggak bisa. Hanya dengan sawit dan dengan timah mereka bisa beli Alfa, beli Fortuner, beli yang lain-lain. Tapi kalau dulu hanya dengan saham mereka bisa beli motor King yang teman itu primadona. Sekarang pun sudah primadona motor King, 15 juta sampai 30-an juta, gila gitu ya. Orang zaman dulu, orang Bangka Selatan sengaja beli motor King hanya untuk bawa junjung. Iya, saking banyaknya panen ladanya. Beli motor King, nanti motor Kingnya dirusak untuk bawa junjung-junjung 5 kanan 5 kiri zaman dulu. Sekarang perspektif itu sudah mulai hilang, gitu ya. Hanya dengan sawit dan timah mereka bisa bangun rumah semegah-megahnya. Ini yang harus kita luruskan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz, jazakumullah. Ini harusnya memantik semangat teman-teman CM ini ya, karena kalian bukan membuat hal yang baru, hanya menumbuhkan sesuatu yang baik. Saya ingin mengutip Ustaz, ada kaidah dalam Islam teman-teman yang ini sering disampaikan oleh para ulama tentang masalah inovasi.
Ya, ini dicatat betul teman-teman, al-muhafadzatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Jadi kita merawat, kita memelihara sesuatu yang sudah baik ya dari orang-orang terdahulu. Kearifan-kearifan lokal tetap dijaga. Dan kita mengambil sesuatu yang baru atau berinovasi yang itu membawa maslahat. Jadi tetap ketika teman-teman changemaker datang ke petani, itu yang pertama kita kuatkan dulu dari kearifan-kearifan yang mereka sudah miliki gitu. Jangan langsung dibabat habis, Pak ini salah. Wah itu langsung selesai Ustaz kayak gitu kan. Selesai, besok aku tak nak lah lagi. Nah maka dibangkitkan dulu nilai-nilai itu, apalagi tadi ada makna religius yang luar biasa. Dan ini sering Ustaz memang mereka itu selalu membanggakan orang tua dulu. Dulu nih itu Ustaz, atau kami atau apa itu membanggakan haji, kadang-kadang melihatkan rumahnya itu. Jadi memang lada menjadi karansi Ustaz ya. Nah maka teman-teman monggo silahkan lebih dieksplorasi lagi ya, apa sih kebaikan-kebaikan yang sudah memang itu menjadi nilai bagi para petani lada khususnya di Bangka. Itu kalau dimunculkan kembali itu membangkitkan fanatisme mereka sebetulnya. Dan ini penting teman-teman. Karena biasanya kalau udah terpantik Ustaz ya, fanatismenya itu semangatnya lebih. Kayak kami orang Bandung Ustaz, ada denger Persib warna biru itu beda Ustaz. Ya Persib kan kalau orang bobotoh gitu ya kan, baju biru gitu kan udah langsung seakan-akan rame gitu. Karena fanatisme ini teman. Nah kalau teman-teman bisa membangkitkan itu, apalagi yang kita berikan adalah nilai-nilai yang baik, maka luar biasa. Terutama dari makna-makna religius tadi teman-teman. Kalau kami dulu di Al-Filaha itu sering menyampaikan ada 4 janji Allah kepada para petani. Diawali dengan ketakwaan, tawakal, salat, dan yang terakhir fisabilillah. Itu selalu kita sampaikan agar apa, petani itu benar-benar dia bertakwa kepada Allah, tetap menjaga apa yang menjadi rukun-rukun bagi mereka, rukun Islam, rukun iman, dan mereka bertawakal. Karena esensinya kan sebetulnya kita itu bertani itu kan tidak membuat apapun, bahkan kita ini hanya bagian dari kalau bahasanya itu perantara saja yang menumbuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Waqiah. Afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Dan selanjutnya, maka ketawakalan sangat penting. Ini butuh lagi teman-teman, kita bangkitkan lagi gitu, agar visi mereka itu jauh gitu. Dan Allah Maha Kuasa. Tadi beliau juga sampaikan, insya Allah kalau Allah mudahkan ini, dan ini menjadi kemenangan lah. Kalau kemarin mungkin 10 tahun belakangan itu kalah agregat Ustaz ya. Nah 3 tahun ini bisa jadi teman-teman, kalau sampai tembus 200.000 gitu ya, dan yang punya lada adalah petani-petani binaan changemaker gitu, lah program agroforest, Masya Allah, ini akan menjadi prestasi yang luar biasa teman-teman. Dan tentunya akan ada nilai besar di hati para petani gitu ya. Nah sholat tadi juga udah disampaikan, karena sholat ini amalan yang paling utama. Jangan sampai gara-gara sibuk berkebun sahang malah ndak sholat, ini kesalahan fatal gitu. Ini harus terus dibangkitkan gitu. Makanya, dan orang bangkit itu luar biasa teman-teman. Mereka itu rapi gitu Ustaz. Jadi di setiap di kebun-kebunnya itu ada saung yang bersih, yang itu memang untuk sholat. Ya, ini menarik gitu. Ini perlu dibangkitkan kembali. Jangan sampai ada orang aneh, Kak berkebun sholat gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi pemandangan yang aneh, terutama di generasi milenial gitu, yang memang sudah malas sholat gitu. Sama yang terakhir fisabilillah, itu lebih ke arah infak tadi, zakat dan sebagainya. Tapi yang terpenting visi itu dikeluarkan lagi teman-teman. Ya monggo silahkan dengan kreativitas teman-teman berinovasi. Tadi beliau menyampaikan tentang
apa namanya, sambung melada. Alhamdulillah kita sudah ada plotnya ya. Plot 4, plot 5 itu full saham apa sambung melada. Silakan itu mungkin dari Pak Lurah ya diaktifkan kembali gitu Pak Lurah. Sambung melada plotnya itu bisa jadi terobosan baru. Ya walaupun silakan ini teman-teman ada diskusi dan beliau sudah menuliskan ya sang melada itu bisa mungkin menjadi alternatif bagi para petani yang mungkin sedang mengalami dua momok yang masih sampai sekarang jadi momok, yaitu apa, penyakit kuning dan busuk pangkal batang. Ya semoga Allah mudahkan teman-teman. Silahkan bagi yang hendak bertanya tentang lada ataupun ini. Kalau saya menariknya beliau ini petani yang cerdas, makanya dulu terpilih menjadi champion farmer gitu ya kan. Karena apa? Pentingnya petani itu bisa membaca zaman. Ini paling penting dan itu ilmu lain teman-teman. Di balik dia ilmu budidaya pertanian juga ada ilmu tentang membaca zaman. Ini yang paling pintar sebenarnya petani cabai. Itu Bang Zul ini mau jadi menapaki jadi petani cabai kalau nggak bisa menata zamannya itu pas lagi panen, pas boncos ambiar gitu ya. Dan pas lagi panen harga 70 80 seger kan. Gitu. Ini menarik gitu dan ini terjadi kok. Mertua saya yang awalnya beliau petani sayur, petani kol dan sebagainya itu Ustaz, boncos terus Ustaz. Kadang-kadang kalau daun bawang kan di sini sampai 25.000 per kilo Ustaz. Kalau di sana 2.500 Ustaz. Terjadi itu. Apalagi kubis itu bahkan sampai saya penasaran berapa harga? 500 per kilo. Akhirnya beralih ke cabai gitu. Alhamdulillah gitu. Kemarin terakhir pas panen itu dapat harga 70.000. Jadi senyum-senyum gitu ya kan. Karena enggak berulang mengolah lahan dan beliau timingnya pas. Ini penting teman-teman, maka sampaikan ini sebagai bentuk doa, sebagai bentuk visi ke depan ya. Di saat simpanan-simpanan lada orang-orang terdahulu habis dan nggak punya stok lagi ya, tapi kita punya tanaman-tanaman yang siap untuk dipetik atau dipanen. Barakallahu fikum. Maka silakan saya berikan waktu untuk teman-teman. Silakan dimaksimalkan sambil ngobrol, sambil santai. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Yang ikhwan, ada pertanyaan? Ini para changemaker silakan. Jadi dulu itu sebelum changemaker ada champion farmer. Jadi dari CF berubah menjadi CM. SCF Super Champion Farmer. Oh ada juga. Oh ada Super Champion Farmer. Sekarang ini nanti ada Super Changemaker, gitu ya kan? Jadi Super Changemaker itu udah harus bisa melatih. Gitu. Oh harus bisa melatih dan punya kebun lada, San. Oh iya, Pak. Jangan sampai dia melatih lada kebunnya cabai kan? Nah kan? Punya kebun. Dia yang ngisi materi nyuruh orang ini. Ayo, ada yang ingin bertanya teman-teman? Dari ikhwan, ada yang bertanya? Nah kalau tidak ada pertanyaan saya bertanya Ustaz. Nah jadi sebenarnya tentang melada nih Ustaz. Itu saya beberapa kali kedatangan orang dari BPP lah ya. Itu menyampaikan dulu pernah Ustaz, katanya melada ini juga diramaikan gitu di sekitar tahun katanya sih sekitar 2008 2009 lah sampai 2010 katanya sih. Yang katanya itu setelah umur 5 tahun 7 tahun itu nanti dia akan melepaskan ikatannya gitu. Jadi dia tetap hidup sendiri dan apa namanya sambungannya itu akan dilepaskan dan lain sebagainya. Nah ini kan antum mungkin datanya lebih banyak, monggo kami diberikan itu apakah itu fakta atau itu ilusi gitu. Barakallahu fikum. Itu datanya ngawur kalau saya bilang. Oke. Saham melada kita itu mungkin sudah hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun kayaknya. Dari semenjak 2018 lah ya. 19, 20, 21, udah 6 tahun. Dan masih seger kok. Masih aman ya? Masih seger. Tidak ada pemutusan kontrak dengan sambungannya. Enggak lah. Kan tadi kita bilang manakala generasi pertama sudah mulai sepuh, dilakukan regenerasi berikutnya.
dipotong disambung ulang gitu. Ya, jadi melada itu kan dia selalu tumbuh tunas baru. Di tunas baru inilah kemudian kita menyambung generasi kedua. Oke. Ya, sudah tersambung dia, kita siapkan tajar yang beda. Makanya jarak tanam sang melada itu minimal 3 meter, 2,5 lah, 2,5 sampai 3 meter. Berarti nanti dia memang akarnya buahnya ada jadi Ustaz ya? Biar nanti generasi keduanya bisa beralih ke sana gitu kan. Kan kita bisa atur nih, namanya juga kakak kosmik tertua kok, khalifah kita ini kan kita bisa atur. Nanti kita ambil tunas melada baru di sebelah kanan misalnya. Kita sambung, sudah hidup dia, kita kasih tajar di sini. Yang baris sini juga sama, kita ambil sebelah kanan. Gitu kan, kita atur sebelah kanan, nanti tajarnya sebelah sini. Jadi jarak dari sini ke sini misalnya 2,5 tetap 2,5. Di sini juga sama sebelah kanan. Ya kita bos yang ngatur. Iya kan kita sebagai khalifah ini yang ngatur tata kelola